Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih di antara teman-teman yang sedang merintis usaha pet shop? Atau mungkin sudah punya pet shop, tapi semuanya masih dicatat manual. Padahal cara manual tuh masih penuh resiko dan pemilik sulit menilai apakah pet shopnya benar-benar untung atau hanya ramai tapi bocor di sana-sini. Nah, untuk menghindari semua itu, pet shop butuh sistem yang rapi dan mudah digunakan. Bersama saya, Wisnu, di video kali ini saya akan tunjukkan cara menerapkan iPOS untuk usaha pet shop. Trigonal Tutorial. Di sini saya akan mencontohkan di program iPOS 5 dengan versi profesional untuk usaha pet shop ya. Oke, di sini ada dua jenis item ya yang saya akan contohkan untuk usaha pet shop. Yang pertama itu kita akan coba membuat item jasa untuk layanan grooming. Nah, ini ya. Kalau kita ingin membuat item jasa, kita bisa masuk ke bagian menu masuk data, daftar item. Jadi, ini sekedar informasi ya. Kalau teman-teman ingin melakukan penjualan, melakukan pembelian, dan transaksi apapun, itu dipastikan teman-teman harus membuat itemnya terlebih dahulu agar bisa melakukan transaksi pembelian, penjualan, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya akan contohkan untuk item layanan grooming dulu ya, dengan tipe item adalah jasa. Nah, di sini data umum, tipe itemnya kita bisa ubah ke item jasa. Jasa ini tidak ada APP-nya ya, jadi kita langsung kasih harga jual kita untuk layanan jasa kita berapa gitu. Nah, contohnya saya akan contoh membuat layanan grooming itu ada dua tipe, mandi biasa dan mandi anti kutu. Nah, itu ya. Tertutup singkat, mandi biasa itu kita bikin kode itemnya boleh bebas ya, teman-teman. Bisa menggabungkan antara angka dan huruf. Lalu di sini mandi biasa, kita pilih nama item. Untuk jenisnya kita bisa isikan ya. Kita isikan aja alat, lampu merah boleh dikosongkan. Nah, langsung untuk tipe item jasa, di sini kita bisa masuk ke bagian satuan dasarnya. Kita bisa pilih piece aja. Nah, karena kita itemnya jasa, di sini langsung ke bagian harga jual. Nah, harga jualnya langsung aja kita kasih layanannya untuk mandi biasa itu berapa. Misalkan 50.000. Contoh aja ya, lalu disimpan. Nah, kalau keterangan ini, kita bisa pilih input item baru copy dari data sebelumnya. Nah, ini saya pilih 02, lalu mandi kutu, anti kutu. Langsung ke menu satuan dan harga jual, kita bisa ubah harga jualnya misalkan menjadi 75.000. Contoh simpan. Nah, selesai kita pilih selesai input data. Nah, kalau layanan grooming pastikan membutuhkan sampo ya. Ada sampo, ada sabun, dan lain-lain. Nah, kalau memang itu dibutuhkan, kita bisa buatkan dulu itemnya dari program iPOS 5. Kita bisa pilih item baru. Nah, untuk tipe itemnya kita pilih barang. Karena kan kalau sampo itu ada stoknya ya. Kita beli ke supplier untuk dipakai di layanan grooming kita. Nah, misalkan contoh ada ya. Untuk kode itemnya saya buat gabungan angka dan huruf. Sampo biasa. Jadi, untuk jenisnya kita pilih alat, lalu di sini ada keterangan HPP sistemnya. Kalau kita menggunakan iPOS 5, itu ada dua tipe sistem HPP-nya, ada Vivo dan Livo. Kalau Vivo itu ketika kita masukkan HPP-nya 10.000 dan ada kenaikan HPP menjadi 15.000, maka akan mengeluarkan HPP yang lama dulu sampai stoknya habis. Ya, kalau stoknya sudah habis, baru akan menggunakan HP yang baru. Kalau Livo itu kebalikan dari Vivo, jadi langsung menggunakan HPP yang baru itu ya, tanpa menunggu stoknya habis. Nah, di sini saya akan menggunakan Vivo aja. Selanjutnya ke bagian satuan dan harga jual. Nah, untuk satuan dasarnya kita bisa pilih piece aja, lalu kita tentukan nih harga pokok dan harga jual. Nah, kalau kita menjualkan barang dari sampo itu, maka kita bedakan ya harga pokoknya dan harga jualnya. Misalnya sampo biasa itu 10.000. Nah, kita jualkan juga di toko kita. Ya, kita ubah aja 11.000. Kalau sudah kita simpan. Selanjutnya saya akan coba copy item lagi ya. Nah, copy item lagi, saya ganti 2, sampo anti kutu. Nah, ini. Kalau sudah, langsung ke satuan harga jual. Di sini kita bisa ubah harganya, harga pokoknya berapa, misalkan 20.000, harga jualnya 25.000. Kita simpan aja. Nah, jadi di sini saya sudah membuat tipe item dengan layanan grouping ya dari pet shop. Biasanya ada itu ya, kalau misalnya kita mandikan kucing itu pasti ada keterangan layanannya dan item yang digunakan untuk memandikan kucing tersebut gitu ya. Nah, yang kedua kita akan membuat tipe item dengan item repack. Jadi yang saya akan repack ini adalah item makanan kucing. Nah, jadi ada satuan kilogram dan ada satuan piece. Yang pertama saya akan membuatkan dulu item untuk membeli kepada supplier. Jadi kalau kita jualkan juga, maka kita bedakan aja harga jualnya. Yang kedua, saya akan buatkan dua satuan. Yang pertama satuan kilogram, yang kedua itu 500 gram. Itu ya teman-teman. Di sini kalau memang belum ada satuan kilogram, teman-teman bisa dulu tambahkan ya dari master data satuan. Nah, di sini saya sudah ada satuan kilogram ya. Jadi, kalau belum ada, kita klik baru,
isi kodenya dan keterangannya apa. Oke ya. Nah, selanjutnya saya akan buatkan item repack yang pertama untuk membeli kepada supplier. Di sini ada keterangan data umum, ada namanya tipe item. Nah, kalau memang kita memiliki stok untuk tipe itemnya, kita pilihnya adalah barang. Selanjutnya untuk kode itemnya boleh bebas ya. Saya bisa isikan seperti ini aja. Makanan, kucing. Selanjutnya kita pilih jenisnya, alat. Di sini saya menggunakan HPP sistemnya adalah Vivo aja ya. Selanjutnya ke satuan dasar kita pilih kilogram. Misalkan 1 kilo itu 100.000 contohnya. Nah, kalau kita jual juga, maka kita bedakan aja harga jualnya. Ini ya. Kalau sudah, kita klik simpan aja. Kita bisa pilih input item baru, copy dari data sebelumnya ya. Kita akan membuatkan item repack kita, yaitu makanan kucing 1 kilo. Nah, ini seperti ini ya. Kita ubah aja nama itemnya dan kode itemnya. Lanjut ke satuan harga jualnya. Di sini kita bisa pilih piece. Nah, untuk 1 kilo kita kasih harga 10.000. 1 kilo kita kasih harga 10.000. Untuk harga jualnya misalkan 20.000. Contoh ya. Kita simpan. Kita pilih lagi kedua. Selanjutnya di sini kita bisa ubah kode itemnya. Kita ke 500 gram. Nah, kita ubah lagi harga pokoknya. Misalkan 5.000 ya harganya ya. Contoh aja ya. Harga pokoknya. Harga jualnya 10.000. Sudah kita simpan. Nah, kita klik selesai input data. Nah, jadi saya sudah buatkan ya 2 tipe item. Yang pertama layanan grooming. Yang kedua itu item repack untuk kita jualkan. Nah, sekarang saya akan coba contohkan dulu ya bagaimana cara melakukan penjualan untuk layanan grooming. Tapi di sini sebelum melakukan layanan grooming saya akan coba isi dulu stoknya ya. Isi dulu stok untuk sampo-nya. Nah, untuk sampo kita isikan saja dari menu pembelian, daftar pembelian. Ini bisa diisikan saja, kita klik tambah. Nah, ini sudah ada keterangan supplier A. Kalau belum ada, kita bisa buatkan aja ya dari sini. Klik tanda ini, kita buat suppliernya. Sampo. Sampo biasa. Dan sampo anti kutu. Masing-masing 10 piece misalnya. Baru kita isikan suppliernya dan simpan. Oke. Selanjutnya, kalau kita sudah isikan bahan-bahan untuk layanan grooming, kita bisa melakukan transaksi ini. Nah, ini kan sudah terisi ya. Stok sampo anti kutu 10, sampo biasa 10. Kita bisa buka menu penjualan. Nah, kalau memang teman-teman ingin melakukan penjualan, di sini ada 2 tipe untuk melakukan penjualan di program iPos 5 dan program iPos 4 ya. Di sini ada keterangan daftar penjualan dan daftar penjualan kasir. Bedanya apa sih kedua menu ini? Sebenarnya sama-sama untuk melakukan transaksi. Bedanya hanya hasil cetaknya aja. Kalau daftar penjualan ini mencetak dengan printer besar, kalau daftar penjualan kasir mencetak dengan printer thermal. Nah, di sini saya akan mencontohkan melakukan transaksi di bagian daftar penjualan kasir. Nah, kita bisa klik tambah. Untuk layanan grooming, misalkan ada yang ingin melakukan layanan grooming mandi biasa. Nah, mandi biasa. Ini adalah biaya jasa kita nih. Layanan jasa kita yaitu 50.000. Kalau sudah kita klik bayar aja. Nah, misalnya di program iPos 5 bisa melakukan pembayaran tunai, kredit, kartu debit, kartu kredit, dan e-money. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Kalau kita melakukan pembayaran tunai, maka otomatis dia akan masuk ke bagian kas kecil nih. Nah, kas kecil kita yang akan bertambah karena ada dana masuk dari pelanggan customer umum. Ini 50.000. Kalau sudah, kita bisa klik simpan dan cetak atau simpan ya. Kalau teman-teman sudah terhubung dengan printer, bisa saja diklik simpan dan cetak. Tapi kalau belum, kita bisa simpan aja. Nah, itu ya, ketika sudah melakukan transaksi, pastinya kita sudah proses nih, proses pemandian kucingnya. Nah, kalau sudah proses pemandian kucingnya, baru kita akan laporkan nih, penggunaannya apa aja untuk memandikan kucing tersebut. Misalnya hanya sampo biasa. Nah, itu kita bisa keluarkan dari item keluar, karena sudah digunakan untuk itemnya. Ya, jadi cara keluarkannya itu dari menu persediaan, lalu daftar item keluar. Nah, kita bisa klik tambah aja. Di sini kita bisa masukkan item samponya. Sampo. Nah, sampo biasa. Nah, ini kita bisa keluarkan penggunaan sampo untuk berapa. Misalkan kita ambil 1. Nah, kita sesuaikan aja jumlahnya 1 dan simpan. Nah, kalau kita cek, ini kan kalau dari item jasa, kita cek di bagian laporan harga jual, itu akan mendapatkan 100% keuntungan karena tidak ada HPP-nya. Nah, ini ya, ini adalah subtotal, total profitnya 0, maka kita akan mendapatkan keuntungan 50.000. Tapi kalau kita cek di bagian laporan laba rugi, laporan akhirnya ya, di laporan keuangan, otomatis dia akan dikeluarkan uangnya. Nah, ini ya. Jadi tadinya yang seharusnya kita mendapatkan untung 100%, tapi sudah kita keluarkan item keluar yang tadi sampo, tapi sudah kita keluarkan item keluar yaitu sampo biasa senilai 10.000. Maka
keuntungan laba kita bukan 50.000 lagi, tapi 40.000 karena sudah dikeluarkan dari item keluar. Itu ya, contoh untuk layanan grooming gitu. Oke, seperti itu aja untuk layanan grooming. Nah, selanjutnya itu untuk tipe item repack. Nah, kita akan isi stoknya dulu sampai melakukan transaksi penjualannya dan melihat laporan laba ruginya. Nah, tadi sudah saya buatkan ya untuk tadi sudah kita buatkan 3 item dengan makanan kucing yang kita belikan kepada supplier. Lalu saya akan buatkan 2 item repack-nya, yaitu makanan kucing 1 kilo, makanan kucing 500 gram. Jadi di sini saya akan tambahkan dulu, saya akan membelikan ke supplier ya, ke supplier untuk nanti kita repack. Caranya dari menu pembelian, daftar pembelian, kita klik tambah aja. Nah, kita masuk ke kode item, makanan kucing. Nah, kita akan buat ini. 10 kilo untuk 1 kilo, 10 kilo lagi untuk 500 gram. Itu ya. Jadi kita isikan 20 kilo. Ini kan totalnya 2 juta ya. Baru di sini kita isi suppliernya. Nah, untuk pembayarannya teman-teman bisa sesuaikan ya. Kalau memang kredit dia nanti tidak membayar apa-apa, stoknya akan bertambah. Tapi kalau mau dibayarkan bisa masuk ke bagian daftar pembayaran. Tapi kalau ke tunai otomatis masuk ke bagian kas kecil. Kas kecil kita yang akan berkurang. Nah, ini ya kalau kita melakukan pembelian. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Nah, kalau sudah, baru kita cek stoknya. Dari menu master data, daftar item. Nah, ini ya, sudah bertambah stoknya 20 kilo. Selanjutnya kita akan repack nih. Kita akan repack dengan 10 kilo, 1 kilo, 10 kilo lagi 500 gram. Nah, itu ya caranya. Caranya kita bisa menggunakan fitur item keluar dan item masuk. Nah, di menu persediaan, di sini ada 2 fitur itu ya. Jadi kalau kita mau repack, kita akan keluarkan dulu. Nanti kalau itemnya sudah jadi dan sudah di repack, otomatis kita akan masukkan kembali di bagian daftar item masuk. Jadi nilai keluar dan nilai masuknya itu adalah sama ya, nggak berbeda nilainya. Itu akan terlihat di bagian laporan laba rugi. Nah, di sini saya akan keluarkan makanan kucing 20 kilo. Nah, 20 kilo ya. Selanjutnya kita bisa simpan. Nah, kita input seperti ini, maka stok dari master data daftar itu akan menjadi 0 karena sudah kita keluarkan. Nah, selanjutnya kita akan repack nih untuk 1 kilo dan 500 gram. Misalnya sudah di repack dan sudah jadi, kita akan masukkan kembali dari menu persediaan lalu ke bagian daftar item masuk. Nah, kita bisa klik tambah aja. Di sini makanan kucing 1 kilo, lalu makanan kucing 500 gram. Nah, untuk totalnya, kalau kita 10 kilo untuk 1 kilo, di sini totalnya 100. Selanjutnya untuk 500 gram, kalau digunakan untuk tadi ya 500 gram, totalnya adalah 200. Nah, kalau sudah kita simpan aja. Di total ini mengikuti tadi ya, mengikuti pembelian kita kepada supplier tadi. 10 kilo untuk 1 kilo, 10 kilo lagi untuk 500 gram gitu ya. Selanjutnya kita cek dulu di bagian master data, daftar item untuk makanan kucing. Nah, ini ya, jadi sudah ada keterangan stoknya. Kalau memang sudah ada keterangan stok, maka kita bisa melakukan transaksi seperti biasa. Di bagian penjualan, daftar penjualan kasir, kita klik tambah. Contohnya ada yang membeli makanan kucing 1 kilo. Ini harganya ada 1 kilo ya. Kalau sudah kita bayar, untuk pembayarannya misalkan 50.000. Nah, kembaliannya bisa kita kasihkan kepada customer dan simpan. Nah, kalau kita ingin mengecek laporannya, itu dicek aja dari menu laporan laba jual. Ini adalah laporan laba kotor kita ya. Jadi laporan laba kotor itu belum dikurangi biaya-biaya yang kita keluarkan. Nah, ini ya, ada keterangan transaksi yang kita lakukan, total 20.000, harga pokoknya 10.000, maka kita akan mendapatkan laba kotor, yaitu 10.000. Gitu. Nah, ini kalau kita mau ngecek laporan akhirnya di bagian laporan keuangan, laporan laba rugi, kita coba cetak. Nah, ini ya. Jadi ada keterangan item masuk dan item keluar, nilainya sama. Ini yang tadi kita repack. Yang keluarnya kita keluarkan 20 kilo, item masuknya kita masukkan. Tadi ada yang 10 kilo untuk 1 kilo, 10 kilo lagi untuk 500 gram. Gitu. Itu ya, cara melakukan item repack dan penjualannya. Seperti itu aja. Nah, selanjutnya di Petshop juga ada penitipan kucing. Jadi kalau memang ada penitipan kucing untuk bermain, kita bisa buat dulu itemnya nih. Di bagian master data, daftar item, kita bisa klik item baru. Nah, kita bisa isikan aja tipe itemnya adalah jasa. Ini penitipan. Itu aja. Untuk jenisnya kita pilih aja keterangan seperti ini, bebas ya jenisnya.
Nah, untuk satuan dasar kita pilih TIS, untuk harga jual kita kosongkan aja. Karena nanti penitipannya tergantung ya, ada 1 jam, ada 2 jam, dan 3 jam tuh harganya berbeda-beda. Kita bisa aja isikan nanti pada saat memang ada customer yang menitip kucingnya. Itu aja, biar lebih mudah. Nah, cara melakukan transaksinya itu bisa buka dari menu penjualan, lalu ke bagian pesanan penjualan. Kita bisa klik tambah aja, baru kita bisa masukkan item tadi yang sudah kita buat, yaitu jasa ya. Nah, penitipan kucing. Nah, dari customer-nya, misalnya dari customer ini pasti kalau customer-nya kita harus tahu juga namanya ya. Nah, misalnya pelanggan A, kita buat nama pelanggannya dulu. Pelanggan A, udah simpan. Nah, misalnya dari customer itu menginfokan kalau ingin dititip kucingnya itu selama 1 jam. Nah, untuk harga 1 jamnya di toko pet shop kita itu harganya 20.000. Itu sebagai contoh aja ya. Maka kita langsung ubah aja harganya 20.000 seperti ini. Nah, dan kita isikan keterangannya. 1 jam. 1 jam bisa detail ya, dari jam berapa sampai jam berapa. Bisa di kurung seperti itu ya. Bisa di sini isikan keterangannya 1 jam aja. Kalau sudah baru disimpan. Nah, setelah 1 jam baru teman-teman bisa tarik aja dari daftar penjualan gitu. Daftar penjualan, kita klik tambah. Nah, di sini kita bisa langsung ke bagian pilih pelanggannya, kita pilih pesanan. Nah, agar proses pembayaran ya. Jadi kan biasanya kalau memang ada yang titip itu nggak bayar dulu. Nah, kalau memang sudah nanti selesai penitipan kucingnya dan ingin membayarkan, itu tarik ke daftar penjualan. Seperti ini, dan kita proses bayar. Misalkan pembayaran tunai. Kalau sudah, disimpan aja. Itu ya, itu untuk melakukan transaksi penitipan kucing untuk bermain. Nah, di sini ada fitur persediaan. Untuk daftar termasuk sebenarnya digunakan untuk item-item bonus. Nah, item-item bonus yang diberikan oleh supplier, kita bisa input dari daftar termasuk agar tidak dikurangi HPP. Itu ya untuk daftar termasuk. Untuk daftar item keluar ini, ketika memang ada barang yang rusak dan sudah kita ingin keluarkan atau kita buang, maka kita catat juga di program dengan fitur daftar item keluar. Itu kalau tidak dicatat, kemungkinan nanti nilai stok di program dengan nilai stok realnya itu tidak balance. Selanjutnya ada saldo awal item. Nah, kalau saldo awal item ini ketika memang kita input di awal baru menggunakan program dan usahanya sudah berjalan. Jadi kita bisa isikan stok yang di toko itu di saldo awal item ini secara massal ya kalau dari saldo awal. Nah, di sini ada menu stock up name. Stock up name ini kalau kita ingin membalancekan stok nih. Kalau item sudah transaksi, kita misalkan stok kita berbeda nih antara stok real dengan stok program, maka kita bisa saja melakukan stock up name. Itu ya. Jadi caranya itu kalau misalnya kita contoh ya, sampo hortikultur ini stok realnya ada 9, ternyata bukan 10. Nah, kita bisa sesuaikan aja nih buku itu adalah stok program, fisik itu adalah stok realnya. Maka nanti stok kita akan mengikuti fisiknya, bukan bukunya gitu ya. Selanjutnya bisa disimpan saja gitu. Oke, selanjutnya di sini ada keterangan serial manajemen. Serial manajemen ini ketika memang kita memiliki item yang ada serialnya, seperti laptop, HP, itu kan satu jenis sama, tipenya sama tapi memiliki email yang berbeda-beda. Nah, itu pastikan itu kita bisa melihat histori penjualan dan pembeliannya dari serial manajemen ini. Itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan proses perbaikan saldo. Proses perbaikan saldo ini kalau stok di kartu stok dengan daftar item berbeda, kita bisa melakukan proses perbaikan saldo untuk merefresh kembali stoknya gitu. Jadi dipilih aja departemen gudang yang sesuai ya, baru diproses aja. Nah, ini ada keterangan transfer item dan transfer item beda lokasi. Kalau transfer item ini ketika memang kita memiliki 2 gudang dengan satu database yang sama, itu kita bisa melakukan transfer item nih antara gudang dengan pusat gitu di database yang sama gitu. Kalau untuk transfer item beda lokasi ini ketika memang teman-teman memiliki 2 database dengan format cabang dan pusat tapi saling terhubung. Nah, kita bisa melakukan transfer item beda lokasi ini gitu. Beda ya, jadi transfer item ini dengan transfer item beda lokasi. Oke. Jadi seperti itu aja untuk usaha pet shop. Jika teman-teman memiliki usaha pet shop, bisa langsung menggunakan program Pos 5, Pos 4, dan Toko agar lebih rapi transaksinya dan lebih simple ketika menggunakan program. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi cara iPos 5 bisa membuat operasional pet shop jadi lebih rapi, modern, gampang dikontrol, dan mudah dievaluasi. Sudah siap bawa pet shop teman-teman ke level selanjutnya? Trigonal siap membantu. Cek link yang ada di deskripsi untuk tanya-tanya lebih lanjut atau langsung memesan. Kami juga menyediakan paket lengkap dengan perangkat kasir dan pelatihannya. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.